Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa ya pas kalian lagi scroll TikTok atau IG, kemudian terus nemuin konten-konten yang kayaknya kok mirip banget ya dengan kita gitu, tiba-tiba ngerasa seperti itu tuh. Nah, pertanyaannya, apakah yang seperti itu termasuk kepedulian diri sendiri atau justru kita lagi ngejebak diri ke dalam label yang kurang tepat? Oke, dalam 10 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan self diagnosis bersama praktisi bisnis dan juga apoteker Kang Faisal. Gimana kabarnya Kang hari ini? Mantap, alhamdulillah baik. Siap. Nah, langsung ke pertanyaan Kang ya. Jujur nih Kang, menurut Kang Faisal sendiri, kenapa sih sekarang itu banyak banget orang yang gampang melabeli diri ya mereka sendiri dengan istilah medis? Ya, jadi teman-teman, kadang kita ngelihat misalnya di apapun ya, konten dimanapun, oh ini kok gue banget gitu. Kemudian ini kayaknya saya lagi keadaan seperti ini. Nah, hal seperti itu belum pernah terjadi. Karena itu akan terjadi sepanjang masa, sepanjang zaman, di mana itu akan berulang teman-teman. Misalnya nih, mohon maaf, misalnya teman-teman lagi ngalamin berantem sama suami, kemudian ada konten yang itu relate banget nih sama gue nih. Ini mending kalau itu isinya solusi gitu. Atau kalau isinya itu lebih parah lagi gitu, itu akan mengganggu mental health. Jadi teman-teman, mental health di sini teman-teman harus tanamkan sejak dini, sejak sekarang dan saat ini juga, yang mana mental health bisa dibangun dari internal kita. Dari mana? Dari inner motivasi kita. Dari motivasi terdalam kita supaya kita itu lebih sehat lagi. Sehingga dari luar, apapun infonya, kalau nggak sesuai, kita nggak terdistrak. Tapi kalau sesuai, itu bisa membangun kepercayaan diri kita lagi, supaya apa? Kita jadi manusia yang lebih sehat lagi. Betapa banyak orang yang ketika ada konten malah terdistrak, malah yang menyebabkan dia jauh lebih terpuruk konten-konten itu. Maka dari itu, sama saya juga membatasi itu supaya apa? Ketika ada konten lewat, ini relate banget nih, gue lagi keadaan terpuruk. Yang saya lakukan adalah jangan sampai kayak gitu. Saya harus lebih bangkit lagi. Karena apa? Kita udah punya inner motivasi yang kuat. Bedanya inner motivasi adalah apapun kondisinya di luar nih, kayak gimana pun, kita tetap pada tujuan awal kita. Jadi kayak ikan teman-teman, ketika kita pengen mental health-nya yang sempurna ya, ikan itu di laut itu berbagai macam ikan, digempur dengan air laut yang begitu banyak. Masing-masing ikan punya ciri khas masing-masing. Ikan barakuda seperti ini rasanya, ikan tuna seperti ini, itu kan sama di lautan. Ikan yang lain kerapu seperti ini gitu. Jadi kata kuncinya adalah inner motivasi kita kudu dinaikin, di upgrade. Bagaimana cara inner motivasi? Sering-sering self talk. Kemudian sering-sering kita kalau doanya adalah untuk kebaikan diri. Kalau dalam Al-Quran ada Rabbi habli minas solihin atau Rabbana hablana min azwajina, itu untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Kemudian yang ketiga, sering-sering bergaul sama wong soleh atau wong bener, hadis itu seperti itu. Sehingga mental health ini bisa terbangun dari diri kita, dan kita, bahasa sederhananya, ajeng seperti itu. Oke. Lanjut berkaitan dengan efek dari scroll sosmednya. Apa sih bahayanya kalau kita itu terlalu percaya dengan hasil diagnosis diri sendiri, terutama pas lagi scroll tadi? Nah, bisa nggak kondisi tersebut memperbaiki kondisi kita atau bahkan memperburuk kondisi dari mental kita sendiri? Ya, ini namanya ababil. Artinya kalau istilah saya ABG labil gitu. Sehingga kita sesuai keadaan dari konten tersebut. Betul tadi, kalau kita keadaannya justru memperburuk, nah ini udah kita stop aja deh. Atau bahkan kita memvalidasinya kebenarannya lewat IG. Dan ini nggak aneh gitu. Kadang istri saya juga suka ngirimin konten-konten gitu. Salah satu syarat agar agar hidup berkah adalah menghormati istri. Ya pokoknya dikirim-kirim seperti itu. Ya kalau betul kita validasi, bagus. Tapi ketika dikirim hal-hal yang salah, justru menjerumuskan, nah itu tadi kita bisa memproteksi.
Karena apa? Setiap orang itu pengen dia itu dihargai. Setiap orang dia itu pengen untuk diperhatikan sama orang lain. Nah, maka dari itu jadilah kita pemerhati. Jadilah kita untuk menyayangi orang. Yang mana konten ini adalah tujuannya supaya kita jadi manusia yang seperti itu. Nggak mudah, bener nggak mudah. Gitu. Apalagi konten-konten yang mungkin di situ isinya di-spread semua. Artinya apa? Sakit hati semua, atau konten-konten yang negatif, atau konten-konten yang disukai. Banyakan orang konten-konten yang menggibah dan lain sebagainya. Maka dari itu ini yang saya hindari juga teman-teman. Ketika ada gibah, ada apa dan lain sebagainya, saya hindari. Kalaupun pengen tahu ya cukup tahu aja, tapi nggak masuk ke dalamnya. Karena apa? Nanti otak kita ini akan mikirin itu. Balik lagi, katanya teman-teman punya mimpi. Katanya teman-teman kita punya goal, tujuan. Ya udah, sesekali fokus ke mimpi kita. Supaya apa? Mental health-nya terjaga. Oke. Di satu sisi setiap orang pasti punya masalah kan ya. Nah, di sisi yang lain banyak juga nih teman-teman yang bilang kalau misalkan kita harus ke psikolog itu kan mahal, lebih baik cari tahu sendiri gitu kan di internet dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, menurut Kak Faisal sendiri nih, ada nggak sih cara yang lebih praktis, lebih aman ya buat kita cari tahu agar kondisi mental kita itu bagus dan juga budgetnya masih terjangkau? Ya, seperti yang saya bilang tadi, sering-sering ngobrol sama diri sendiri. Waktunya kapan? Terserah. Tapi kalau yang lebih baik waktunya adalah malam hari. Makanya ada istilah sepertiga malam. Dan sepertiga malam itu kita bebas, semua orang pada tidur, kita ngobrol, kita curhat dengan diri sendiri, kemudian kita self talk lebih dalam lagi, atau boleh dibilang kita meditasi, merenung. Nah, di situ tuh waktunya. Dan ini sudah dibuktikan sama psikolog juga sama ilmu psikologi juga itu waktu terbaik. Bahkan kalau teman-teman lihat konten-konten yang berkaitan dengan psikologi, waktu tersebut adalah waktu yang dianjurkan kayak gitu. Jadi banyaklah merenung, banyaklah menginsafi diri. Maka dari itu, nah kemarin nih kalau teman-teman pada saat Ramadan gitu, pas itikaf, itu kan waktu-waktu antara jam 1 sampai jam 3 itu waktu-waktu oke, waktu-waktu malam Lailatul Qadar. Nah di situ. Maka dari itu, yuk kita temukan waktu terbaik diri kita untuk kita self talk, untuk kita merenung, untuk kita menginsafi. Karena apa? Kita ke psikolog nggak masalah kalau kita punya budget. Kita juga merenung nggak masalah kalau kita udah menemukan jawabannya. Karena ada istilah, mintalah fatwa sama hatimu. Oke. Selanjutnya gini kan, ada nggak sih momen khusus gitu ya, atau momen tertentu yang bikin itu harus stop untuk nyari dari Google atau dari internet, tapi kita mungkin harus datang seprofesional, entah itu ustadz, entah itu psikolog atau yang lainnya? Ya, harus ada. Karena setiap orang harus ada punya guru, baik itu mungkin tanda kutip gurunya guru online atau gurunya guru offline. Yang membedakan adalah emosional atau kedekatan batinnya. Kalau online, ya mungkin hanya sekedar online. Kalau offline, ya mungkin bisa curhat panjang lebar. Maka dari itu tadi, AI tidak bisa menggantikan hal yang seperti ini. Ini kaitannya sama emosional, ini kaitannya sama spiritual. Dan teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Entah itu curhat sama guru, atau bahkan curhat sama orang tua, atau bahkan curhat sama mertua, atau bahkan curhat sama pasangan. Makanya hal-hal receh, ya ini nih, kalau yang kaitannya sama pasangan gitu, bisa ngobrol receh, itu juga sama. Untuk apa? Supaya tetap waras gitu. Menghindari masalah-masalah. Ngobrol itu apa? Yuk, besok kita jajan bakmi. Besok kita keluar yuk. Sekedar ya mendita mendi bahasa Jawa be. Kemana atau kemana lah, nggak jelas tujuannya, nggak apa-apa. Itu supaya apa? Supaya biar tetap waras gitu loh. Jadi kata kuncinya butuh, dan harus ada orangnya yang diajak teman-teman untuk menuangkan itu semua. Oke, pertanyaan terakhir nih kan, karena sudah mau 10 menit ya. Gimana caranya supaya kita itu bisa mengkonsumsi konten kesehatan mental di sosmed, tetapi dapat manfaat yang bagus dan tidak terjebak oleh diagnosa sendiri yang salah? Ya, kata kuncinya ada di sini, ada di tangan kita sendiri. Jangan terlalu lama ketika kita stop konten yang mendistrak diri kita. Teruskan terhadap konten yang mungkin membawa manfaat buat kita. Sehingga itu setiap hari kita bertambah. Maka dari itu, saya pun sama, nggak bisa ngomong sampai seperti ini, karena
Bukan berarti saya nggak ada konsumsi dari konten, banyak konsumsi dari konten, tapi saya pilih dan saya pilih seperti itu. Bukan berarti saya yang paling sempurna, enggak. Sehingga kita tuh minimal banget nih 0,00 sekian persen bertambah hal-hal baiknya, 0,1% kita bertambah. Bahkan kalau dikumpulkan itu kan bisa jadi berapa persen pertumbuhan kita, minimal apa? Mental health kita, mental diri kita, dan juga yang paling penting lagi, hati kita bisa lebih terisi dengan hal-hal yang positif walaupun kita banyak masalah, walaupun mental health kita terganggu. Oke, terima kasih banyak Kang atas ilmunya. Nah, buat kalian gimana nih? Pernah nggak ngerasa kalian mendiagnosa diri sendiri gara-gara konten sosmed? Coba bantu komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe video. Terima kasih.